kenapa kami sengaja mengadakan kunjungan spesifik ujian nasional. Mengapa? Perlu terjadi. Jadi ini akhirnya ngerepotin kita semua. Ya, sebetulnya tidak perlu terjadi. Kalau saja jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu mau mendengar, ya, kalau saja mau mendengar apa tadi yang disampaikan melalui kami, tidak perlu terjadi Pak Ketua, hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Namun apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur, tidak ada jalan lain bagi kita semua untuk mengatasi ini, tidak ada jalan lain. Walaupun itu aneh, tapi sudah terjadi. Ya, sedikit yang ingin saya sampaikan. Kami baru saja mengadakan raker minggu yang lalu ya Pak Ketua. Saya bicara tajam sekali. Saya bicara mengatakan waktu itu, walaupun maaf saya bilang menterinya bukan yang ini, tapi ya terpaksa harus beliau yang mendengar. Saya katakan waktu itu, ini adalah pelajaran pahit untuk kita semua. Tidak ada pernah terjadi di seluruh dunia dalam satu saat ada 2 kurikulum, di mana tidak ada cuma di kita. Ya, saya katakan ini adalah pelajaran pahit dan tidak perlu terjadi lagi, asal dengan catatan ya pemerintah mau mendengar kami. Nah, itu yang pertama. Yang terakhir, yang kedua, saya sangat melaksanakan ujian nasional itu adalah satuan pendidikan distrik di sini. Mana tadi apa distriknya? Ini keluar. Nah, pada satuan pendidikan, karena yang tahu murid sehari-hari bukan menteri ketemu juga nggak pernah. Yang tahu adalah para gurunya. Nah, walaupun jalan keluarnya adalah kami akan minta kasih. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong plusnya untuk Cepopo. Biasanya sambutan Pak Gubernur kedatangan Komisi 10. Untuk itu terima kasih Pak Gubernur, Pak Ketua Komisi 10 bersama rekan-rekan komisi, Ketua DPR Provinsi Jambi, terima kasih Pak Wali Kota, orang tua kita Pak Hasib Kalimudin Sam, jiran tetangga juga ini Pak pimpinan IAIN, dan saya sungguh berbahagia. Di lingkungan DPR itu ada yang disebutnya Mahkamah Kehormatan. Beliau-beliau itu mempunyai tugas untuk membuat kode etik. Ya, nah, kode etik itu disusun berdasarkan masukan dari semua fraksi, dari anggota tapi melalui fraksi. Nah, sudah disusun. Kemudian kemarin dilemparkan di paripurna. Ya, nah, jadi itu belum selesai, belum resmi diketok palu, belum. Sekarang digodok lagi supaya bisa pakai tanda kutip yang terbaik, walaupun tidak akan sempurna. Yang sempurna itu hanya buatan Tuhan, ya. Nah, mengenai apa tadi yang kau tanyakan, mengenai urusan anggota DPR maksudnya dilarang kan main film, main sinetron. Jadi nanti apakah isinya itu nanti akan A atau B bergantung kepada masukan-masukan selama sekarang itu diperpanjang. Nah, nanti masukannya seperti apa? Kalau nanti sudah diketok palu, ya, maka konsekuensi dari semua anggota ya, adalah harus taat kepada aturan itu, apapun isinya harus taat. Karena apa? Karena memang
aturan itu dibuat untuk anggota DPR. Bahwa nanti anggota DPR-nya itu apakah ibu rumah tangga seperti saya, apakah itu pengusaha, apakah itu budayawan, apakah itu artis, ya, apakah itu aktivis, apakah itu pensiunan tentara atau pensiunan pegawai negeri, sama harus taat. Jadi sekarang kita tunggu saja konten, isi dari kode etik itu seperti apa. Bagaimana untuk menyingkapi yang artis anggota dewan yang komplain masalah ini? Bagaimana artis, pertanyaannya? Apa anggota dewan yang artis komplain dalam usulan ini? Boleh komplain, tapi komplainnya itu tentu harus kepada MK itu. Ngerti? Kan ada MK yang membuat itu. Nah, kalau mereka, beliau itu mau komplain, kebanyakan di Komisi 10 adanya. Kalau mau komplain, tentu harus sebelum diketok palu. Ngerti? Kalau nanti sudah diketok palu, tidak bisa lagi komplain. Berarti ada aturan yang baku dong? Kenapa? Ya, kan namanya itu kode etik. Kode etik itu ya sama dengan undang-undang, tapi hanya khusus untuk anggota DPR. Nah, kalau itu sudah disahkan, tidak ada jalan lain bagi setiap anggota DPR termasuk saya untuk mentaati itu. Itu kalau sudah diketok palu, kan sekarang belum. Nah, jika sudah diketok palu, sekarang gini persoalan aturan yang sudah dibakukan, tapi kalau sudah artis itu masih mencari penghasilan main film, itu bagaimana sanksinya apa? Ya ada sanksinya dong. Ya keluar dong jadi anggota. Cek paribasana begitu. Kalau sudah diketok palu, karena sekarang sebelum diketok palu, ya kan, kita perjuangkan supaya isinya itu, mamanya ya, bisa diterima oleh semua. Karena begini deh, nanti yang menentukan apakah itu bisa diketok palu atau tidak, itu adalah suara dari seluruh anggota DPR. Kalau misalnya bisa dengan musyawarah untuk mufakat, musyawarah untuk mufakat. Tapi kalau tidak bisa musyawarah untuk mufakat, ya suara terbanyak. Nanti bergantung aja kepada anggota DPR-nya itu. Sekarang gini Bu, banyak artis di DPR yang komplain. Apa tanggapan Anda? Ya tentu saja komplain, tapi komplain nggak ada artinya kalau hanya ngomong-ngomong. Harus langsung di dalam paripurna itu. Atau harus langsung kepada pembuatnya, yaitu MK. Mahkamah Konstitusi, bukan mahkamah, maaf, majelis, ya, Majelis Konstitusi. Kalau hanya bicara-bicara komplain, ya nggak akan didengar atuh. Harus kepada Mahkamah Majelis Konstitusi. Berarti tetap akan diusulkan ini? Kan mereka akan usul, harus usul, bukan akan. Saya tidak tahu, saya mah bukan artis ya. Nah, jadi mereka kalau memang keberatan, tidak bisa cuma bicara-bicara asal saja, harus melalui prosedur yang seharusnya, ya kan? Kalau memang mereka mau berbuat seperti itu, ya kita dorong supaya suara mereka juga didengar. Iya, berarti dari pribadi Anda Bu sebagai anggota dewan tidak setuju Bu ya dengan adanya? Bukan. Kalau saya begini, ya, prinsip saya adalah aturan apapun yang sudah disahkan itu harus ditaati. Mana sekarang yang akan disahkan, walau alam bisawab, kan belum. Wacana ini sudah ini Bu ya, sudah mulai panas ya. Kenapa? Wacana ini sudah mulai panas, belum lagi disahkan gitu Bu. Ya tentu. Dan di kita itu wacana apa sih yang nggak pernah panas? Nah, kalau ada memang pihak-pihak yang merasa dirugikan, pasti akan panas otomatis satu. Ya. Tapi yang penting untuk saya tetap kepada pegangan saya. Kalau sudah disahkan, diketok palu, maka semua anggota itu harus taat, mau tidak mau. Seperti undang-undang di negara kita, kan itu berlaku untuk semua warga negara. Nah, begitu. Memang kira-kira Bu anggota DPR yang dunia artis memang berapa sih jumlahnya?
anggota dewan. Ya mana tahu atuh. Nanti aja kalau paripurna. Mana tahu, saya tidak bisa mengatakan bahwa nanti akan lebih banyak yang pro, lebih banyak yang yang kontra. Ya walau alam bisawah. Oke. Kurang tahu. Kan? Oke, kalau gitu terima kasih. Ya, udah ditunggu. Izin foto.